Baik, kita kembali lagi di diskusi mendalam Science News. Sebelumnya, kita telah membahas penyebab utama krisis pasar modal, dampaknya terhadap sektor ekonomi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk pemulihan. Namun, ada satu aspek penting yang belum kita bahas secara mendalam, yaitu seberapa realistis langkah-langkah ini bisa diterapkan dalam kondisi politik dan ekonomi saat ini. Untuk itu, saya ingin kembali ke Dr. Budi Santoso terlebih dahulu. Dokter, dari sudut pandang ekonomi dan pasar modal, apakah kebijakan yang telah kita bahas tadi dapat diimplementasikan dengan efektif mengingat kondisi politik dan tantangan ekonomi yang ada saat ini? Terima kasih kau, Kevin. Ini pertanyaan yang sangat krusial. Jika kita melihat dari sudut pandang policy feasibility, ada 3 faktor utama yang menentukan apakah kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. Pertama, stabilitas politik dan kesinambungan kebijakan. Dalam teori public choice, pasar modal sangat sensitif terhadap ketidakpastian kebijakan. Jika pemerintah seringkali mengubah arah kebijakan tanpa komunikasi yang jelas, investor akan mengambil pendekatan defensif dengan menarik modal mereka. Ini yang kita lihat belakangan ini dengan derasnya capital outflow dari pasar Indonesia. Kedua, dukungan dari sektor keuangan dan dunia usaha. Menurut teori financial intermediation, pemulihan pasar modal tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal pemerintah, tetapi juga harus didukung oleh sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Jika perbankan enggan menyalurkan kredit karena risiko tinggi atau ketidakjelasan regulasi, pemulihan akan berjalan lebih lambat. Ketiga, resistensi dari kelompok kepentingan. Di banyak negara berkembang, implementasi reformasi ekonomi seringkali terganjal oleh vested interest yang merasa dirugikan oleh perubahan kebijakan. Misalnya, jika ada regulasi baru yang bertujuan meningkatkan transparansi keuangan tetapi berpotensi mengurangi margin keuntungan perusahaan tertentu, mereka bisa melakukan lobby untuk menunda atau bahkan menggagalkan kebijakan tersebut. Jadi, meskipun langkah-langkah pemulihan pasar modal sudah cukup jelas dari sisi teori, efektivitasnya akan sangat tergantung pada bagaimana pemerintah menavigasi kondisi politik dan ekonomi yang ada. Sangat menarik, Dokter. Jadi, the aspek politik, dukungan industri, serta potensi perlawanan dari kelompok tertentu yang harus diperhitungkan agar kebijakan pemulihan pasar modal ini bisa berjalan dengan efektif. Sekarang, saya ingin mendengar perspektif dari Dr. Rina Wahyuni. Dari sisi kebijakan publik, bagaimana Anda melihat kemungkinan implementasi strategi pemulihan ini? Terima kasih, Kevin. Saya sependapat dengan Dr. Budi, tetapi saya ingin menambahkan beberapa dimensi dari perspektif kebijakan publik. Pertama, kapasitas institusi dalam menerapkan kebijakan. Dalam institutional theory, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dalam mengeksekusi program dengan baik. Jika kebijakan diumumkan tetapi tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, maka hasilnya bisa tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Kedua, penerimaan publik terhadap kebijakan. Dalam teori policy legitimacy, kebijakan ekonomi hanya akan efektif jika mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan pelaku pasar. Jika regulasi dianggap tidak transparan atau lebih menguntungkan kelompok tertentu saja, maka reaksi pasar bisa negatif, seperti yang kita lihat beberapa waktu terakhir. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan diterima dengan baik. Ketiga, koordinasi antar lembaga. Pasar modal bukan hanya dipengaruhi oleh kebijakan satu instansi, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Kementerian Keuangan. Jika koordinasi antar lembaga tidak harmonis, kebijakan pemulihan pasar modal bisa berjalan dengan setengah hati, atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, dalam kondisi politik dan ekonomi saat ini, penerapan kebijakan pemulihan harus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan transparansi dan partisipasi publik agar mendapatkan dukungan yang lebih luas. Luar biasa, Dr. Rina. Ini menegaskan bahwa selain stabilitas politik dan ekonomi, efektivitas kebijakan juga bergantung pada kapasitas institusi, penerimaan publik, serta koordinasi antar lembaga. Jadi, dari keseluruhan diskusi kita malam ini, bisa kita simpulkan bahwa
Krisis pasar modal ini bukan hanya sekadar soal angka-angka di bursa saham, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan ekonomi dan stabilitas politik berperan besar dalam membentuk kepercayaan investor. Solusi yang ditawarkan harus realistis, berbasis teori ekonomi yang kuat, dan tentu saja dapat diterapkan dalam konteks kebijakan publik yang ada saat ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta satu kalimat penutup dari masing-masing narasumber kita. Dr. Budi, silakan. Krisis ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki fundamental ekonomi dan meningkatkan transparansi di sektor keuangan. Dengan kebijakan yang tepat, pasar modal bisa pulih dan bahkan tumbuh lebih kuat di masa depan. Terima kasih, Dr. Budi. Sekarang, Dr. Rina. Pemulihan ekonomi membutuhkan kebijakan yang kredibel dan didukung oleh berbagai pihak. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk membangun kembali kepercayaan pasar. Sebuah diskusi yang sangat kaya wawasan. Terima kasih kepada Dr. Budi Santoso dan Dr. Rina Wahyuni atas waktu dan ilmunya malam ini. Dan tentu saja terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan diskusi mendalam ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti Science News untuk mendapatkan analisis terbaru seputar ekonomi, pasar modal, dan kebijakan publik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo dukung channel ini agar lebih maju dan berkembang untuk memberikan yang terbaik demi Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.